Ingat saudara, Jawa Barat ya, itu terkenal dengan budayanya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan adat istiadatnya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan keseniannya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan adab dan akhlaknya, saudara. Warga Jawa Barat terkenal dengan tata keramanya, saudara. Warga Jawa Barat terkenal dengan sopan santunnya, saudara. Tapi setelah orang-orang macam Rizik, macam Sibar ini masuk ke Jawa Barat, membuat umat Islam yang di Jawa Barat terpecah belah, saudara. Kalau pengen tahu, orang Nusantara cintai budaya yang ada di Nusantara, jangan malah mencintai budaya asing. Orang asing bertujuan ingin menghapuskan budaya di Nusantara dengan memasukkan budaya asing ke Nusantara, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para ba'alu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Abah Yusuf Mubarak Al-Bantani. Beliau menanggapi statement dari Bahar bin Smith yang menfitnah, menghina, mencaci maki, yaitu salah satu calon gubernur Jawa Barat. Siapa beliau? Beliau adalah seorang budayawan yang ada di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita tonton dan kita simak videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama ya saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Ada berapa di sini? Empat juga. Nah, lihat dari empat tadi nih, yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. si Bahar sedang ngelawak lagi nih. Sedang ngelawak lagi nih, saya lihat di video. Dia itu sudah menjustifikasi, diduga oleh saya itu menjustifikasi Kang Deddy Mulyadi oleh seorang yang musyrik. Iya. Entah nih dia ini sedang ceramah atau sedang kampanye politik nih, sedang ngedukung seseorang calon. Mendukung lah yang jelas. Paham dengan dia Iya. untuk menjadi nggak tahu nih bupati atau gubernur di Jawa Baratnya. Ya. Dua-duanya lah, bupati ya, gubernur ya lah pasti. Atau wali kota malah. Bahar, kamu ini sangat mudah sekali memusik-musikan orang. Yang saya tahu tuh Rasulullah Muhammad SAW tuh pernah bersabda tentang musyrik. Musyrik itu bagaikan kalajengking hitam di atas batu hitam di tengah malam. Iya. Artinya saking sulitnya untuk mengetahui orang yang musyrik, saking susahnya membedakan yang musyrik, karena kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan ada di hati. Betul. Apa kamu tahu tuh keyakinan Kang Deddy Mulyadi menjadi musyrik karena apa? Kang Deddy Mulyadi keyakinan menjadi musyrik sebab apa? Jelaskan dong, Bahar. Iya. Deddy Mulyadi musyriknya karena ini, buktinya ini. Begitu dong. Apa karena Kang Deddy Mulyadi membuat patung? Iya. Apakah ada di keyakinan Kang Deddy Mulyadi itu meyakini patung itu sebagai Tuhan? Apakah motivasi Kang Deddy Mulyadi bikin patung itu memang untuk disembah oleh dirinya atau oleh orang Purwakarta khususnya, umumnya oleh orang Jawa Barat?
Jangan mudah menjustifikasi orang, Bahar. Betul. Kamu hakim bukan, ulama bukan, MUI bukan, kamu ini ngajak aja dari kiri ke kanan. Lucu banget. Yang saya tahu, Kang Deddy Mulyadi bikin patung itu untuk melestarikan seni budaya Sunda, Jawa Barat Benar. khususnya, Ya, betul. agar Betul, kita Pak. seni, agar tidak merupakan seni budaya Betul, Pak. yang memang harus dilestarikan. Ya, betul. Ya, saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak berniat membuat patung itu untuk menyesatkan umat, untuk disembah. Nggak mungkin. Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang bodoh, Iya. dia juga ngerti agama. Kata siapa dia bukan orang taat? Mohon maaf nih ya para hadirin, saya bicara di sini bukan sedang ngebahas tentang politik Iya. Pilbub atau Pilgub yang ada di Purwakarta di Jawa Barat, tidak. Karena saya juga tidak kenal dengan Kang Deddy, belum pernah kenal, belum bertemu, enggak sama sekali. Iya. Dan saya tidak ada kaitan dengan politik, karena saya orang Banten, Betul. tidak ada kaitan politik ke Purwakarta, Jawa Barat. Hanya saja saya tidak setuju nih dengan kelakuan si Bahar, sangat mudah sekali memusikkan orang. Iya. Jelaskan dong Bahar, buktinya Kang Deddy Mulyadi musik ini, jelaskan kapan musiknya, di mana, sebabnya apa, Betul, betul. gitu. Kemudian jika itu yang menjadi sebab diduga oleh kamu itu musiknya Kang Deddy Mulyadi umpamanya karena patung, saya mau nanya, sudah ada berapa orang yang menjadi musik karena patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi? Apakah ada orang Purwakarta, orang Jawa Barat menjadi menyembah patung tersebut? Iya. Menyembah patung ada tidak? Kalau ada, buktikan. Betul. Deddy Mulyadi menjadi musik karena membuat alat kemusikan, terbukti ada sekian orang Purwakarta, Jawa Barat yang menyembah patung tersebut yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu dong. Iya. Kalau nggak ada, nggak mungkin, ya. Dan saya ini jadi curiga nih si Bahar ini. Kayaknya si Bahar ini sedang mendukung seseorang calon, nggak tahu Bupati Purwakarta, nggak tahu ya di Jawa Barat, yang sepaham dengan dia. Iya. Silakan aja, tapi Jelas jangan banget ya. karena mendukung seseorang yang sepaham, seideologi, kemudian harus mendiskreditkan seseorang, menjustifikasi orang lain musik khusus yang nggak boleh juga begitu. Betul. Itu mecah belah menurut domba. Orang Iya. Jawa Barat, orang Purwakarta itu begitu. Setuju, Mbah. Apalagi dengan sok-sokan. Kalau si Fulan, artinya mungkin orang yang dia tunjuk, dia dukung jadi calon tuh ya, bupati atau Jawa Barat tuh, gubernur atau apa, mengkhianati rakyat, membohongi rakyat, anak yang akan menegurnya, mendatanginya. Aduh, sok lo, sombong lo ya. Emang orang tuh takut sama kamu kali. Sosokan aja keluar-keluar di medsos mulu juga di panggung. Iya. Betul, betul. Ini kayaknya kamu mengikuti pahamnya Rizik Syihab tuh. Kalau tidak salah, saya menduga dulu tuh masalah patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi pernah dulu dikecam tuh, dihujat oleh Rizik Syihab Iya. dengan narasi-narasi sesat bla bla bla. Kemudian ada perkataan Rizik Syihab yang membuat saya kecewa itu. Ya, Iya. salam hormatnya orang Sunda yaitu Sampurasun. Itu seni budaya orang Sunda itu diplesetkan oleh Rizik Syihab menjadi campur racun. Betul. Kalau menurut saya itu pelecehan, menurut saya itu terhadap seni budaya orang Sunda tuh. Iya. Udah menghina itu kalau menurut saya. Ini kayaknya sama dengan si Bahar juga mempersoalkan patung nih. Iya, satu pola pikir. Sama Bahar ya, satu Dan pola saya- pikir ya. Nalar saya menduga ini apa yang dikatakan Bahar, ya jika menjustifikasi Kang Deddy ini musik hanya karena patung, kalau menurut saya ini secara langsung ataupun tidak langsung, Bahar Smith ini sudah menuduh orang Purwakarta atau orang Jawa Barat ini bodoh dalam agama. Iya.
Bagaimana tidak? Masa hanya sebuah patung kemudian semudah itu orang Purwakarta, orang Jawa Barat kemudian berpindah akidah menjadi musik hanya sebuah patung? Nggak mungkin. Benar. Saya sangat yakin dan percaya orang Purwakarta, orang Jawa Barat itu pinter-pinter udah tahu mana yang musik, mana yang tidak. Jadi tidak mungkin dia berpindah keyakinan menjadi musik hanya karena patung yang dibuat oleh Kang Deddy. Nggak mungkin, mustahil. Dan apalagi ini di Purwakarta ini ada makamnya seorang ulama besar, yaitu Syekh Bang Yusuf yang gurunya Syekh Nawawi Tanaro. Menyebar Islam yang pertama di daerah itu. Kemudian diteruskan oleh Mama Sempur, Syekh Tubagus Bakri. Berarti siar Islam di Purwakarta, di Jawa Barat itu sangat sudah luar biasa, total, termasuk akidah. Jadi tidak akan semudah itu orang Jawa Barat, orang Purwakarta menjadi musik hanya karena dua patung yang buat oleh Kang Deddy Mulyadi. Betul. Ini menurut saya ini sebuah diduga saya ini penghinaan terhadap orang Purwakarta dan orang Jawa Barat. Seolah menuduh sangat bodoh orang Purwakarta, orang Jawa Barat menjadi musik hanya karena sebuah patung yang buat Kang Deddy. Ini bahari ini keterlaluan banget nih kalau menurut saya ini. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Dan kalau itu semua pembuat patung atau patung itu menjadi musik dan sesat, ya saya tantang nih, baik Bahar maupun Rizik ya. Lalu bagaimana tuh tentang tugu yang ada di Pancoran, tugu manusia yang begitu tinggi tuh di Jakarta. Juga ada patung selain di Pancoran juga patung manusia di depan, kalau tidak salah ya, di depan Kodim Pandeglang sebagai lambang perjuangan heroiknya orang Pandeglang ketika itu. Patungnya, patung manusia ada di depan Kodim. Kemudian di situ dilihat pinggir itu ada juga patung harimau. Apakah itu jadi penyesatan, jadi sesat patung itu? Berani nggak nih saya tantang Bahar dan Rizik merobohkan, meruntuhkan patung di Tugu Pancoran dan patung yang ada depan Kodim Pandeglang? Dan apakah itu orang Pandeglang jadi musyrik? Atau dandimnya dan tentaranya di Kodim Pandeglang menjadi musyrik? Atau orang Jakarta menjadi musyrik hanya ada patung Tugu Pancoran? Ayo coba jawab. Berani nggak? Bahar Smith sama Rizik, berani nggak tuh robohkan tuh patung Tugu Pancoran? Kalau memang patung itu semua patung yang membuat menjadi musyrik semua orang. Tantangan ya di depan Kodim Pandeglang. Ayo, saya tantang, coba mana nyalimu? Berani nggak? Ayo berani nggak coba robohkan tuh patung di Tugu Pancoran dan patung yang depan Kodim yang saya tahu tuh itu yang saya tahu hanya satu, belum yang di lain-lain tuh. Ayo berani nggak? Saya tantang loh. Nyali lu, coba berani nggak? Musyrikan tuh yang berani nggak untuk Rizik sama Bahar nih, tantangan dari Pak Yusuf. Ayo musyrikan. Atau orang sekitarnya di Jakarta menjadi musyrik karena patung itu. Orang Pandeglang menjadi musyrik karena patung itu. Sangat mudah sekali, sama aja secara tidak langsung menuduh orang Jakarta, orang Pandeglang menjadi bodoh hanya karena itu. Nggak mungkin. Udah zaman, udah maju, udah orang-orang sudah tahu semua tentang akidah, tentang kemusyrikan. Betul. Enak aja ngomong nih. Aneh lah gini saya nih. Ada aja nih orang yang ngundang orang-orang seperti ini. Masya Allah. Ini jelas menurut saya ini seperti ini akan membuat terpecah belahnya persatuan kesatuan nih. Dan akan berantakannya seni budaya nih di Nusantara ini oleh orang-orang seperti oknum seperti ini nih. Betul. Subhanallah, Masya Allah, nggak berhentinya oknum seperti ini nih. Saya heran, emang mereka yang menganggap dirinya siapa nih di Indonesia? MUI bukan, ulama harismat juga bukan. Terlalu kepedean nih orang-orang seperti ini nih. Ya, saya jujur aja tidak kenal dengan Kang Deddy Mulyadi, kenal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu. Tapi saya pun sering mendapat informasi tentang sepak terjang beliau, karena saya juga banyak murid, banyak saudara di Jawa Barat, di Purwakarta. Saya tahu sepak terjang beliau. Yang jelas saya husnudon, saya yakin Kang Deddy Mulyadi bukan orang yang musyrik.
Kang Deddy Mulyadi Iya. itu menurut saya ini orang yang soleh, orang yang banyak baktinya ke orang Purwakarta dan Jawa Barat. Terjun langsung dia, yang namanya Bahar yang hanya keluar-keluar Betul. di panggung sama Rizik. Ya, maaf Iya, nih. betul. Hati-hati saudaraku yang di Purwakarta, di Jawa Barat, jangan mudah terpancing, terbawa-bawa, ikut-ikutan isu-isu, narasi-narasi, provokasi-provokasi oknum-oknum seperti itu tuh. Jangan, para hadirin. Iya. Pertahankan, Betul. kita nih orang Jawa Barat, kita orang Sunda, kita orang Nusantara, Iya. kita punya harga diri, para hadirin. Bangkitlah Iya. para hadirin saudaraku. Jangan mau diinjek-injek, Betul. dihina-hina orang-orang oknum seperti itu, para hadirin. Iya. Orang Nusantara, orang Sunda dari dulu punya harga diri, terkenal heroik, Betul. terkenal patuh dalam agama. Iya. Mohon maaf nih kepada semuanya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah wal humikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi saudara ya, penjelasan dari Abah Yusuf Mubarak Al-Bantani, saudara ya. Bagaimana saudara? Apakah sudah jelas tadi penjelasan dari beliau? Beliau sama ya, satu pemikiran dengan saya. Kalau si Bahar ini tidak berbeda jauh pola pikirnya seperti gurunya, si Rizik Syihab. Yang mengatakan apa? Kang Deddy Mulyadi itu katanya orang yang musyrik. Karena apa? Di Purwakarta itu banyak sekali dibangun patung-patung. Alangkah manusia yang pola pikirnya SDM rendah, saudara. Yang mengatakan kalau seandainya ada patung-patung di daerah-daerah itu, terus daerah tersebut dikatakan musyrik, saudara. Itu hanya orang-orang yang pola pikirnya SDM-nya rendah, saya katakan. Ingat saudara, Jawa Barat ya, itu terkenal dengan budayanya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan adat istiadatnya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan keseniannya, saudara. Jawa Barat terkenal dengan adab dan akhlaknya, saudara. Warga Jawa Barat terkenal dengan tata keramanya, saudara. Warga Jawa Barat terkenal dengan sopan santunnya, saudara. Tapi setelah orang-orang macam Rizik, macam si Bahar ini masuk ke Jawa Barat, membuat umat Islam yang di Jawa Barat terpecah belah, saudara. Kalau pengen tahu, siapa yang bilang? Saya yang bilang. Kalau sekiranya tidak terima dengan omongan saya, silakan kita adu data. Omongan saya ini sesuai data, sesuai fakta tidak? Silakan kita adu data, silakan kita adu fakta. Gara-gara dua orang ini yang ceramah di Jawa Barat, umat Islam di Jawa Barat terpecah belah, saudara. Kalau kalian pengen tahu, suasana mendekati pemilihan gubernur memang sangat panas, saudara. Ya, sangat panas. Namanya juga politik, terjadi benturan di mana-mana, saudara. Akan tetapi, saudara, cara pola pikir Bahar dengan Rizik ini sungguh-sungguh pola pikir orang-orang yang SDM-nya rendah, saudara. Saya mengatakan seperti itu. Terus dengan Anda mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu katanya musyrik, terus Anda kira orang Jawa Barat bakal percaya dengan ocehan Anda berdua? Hah? Orang Jawa Barat itu tidak sebodoh seperti yang kalian pikirkan, wahai orang-orang Balwi, wabil khusus Rizik dan Bahar. Ya. Orang Jawa Barat itu terkenal dengan budayanya, saudara. Ya. Keseniannya seperti kesenian wayang golek dan kesenian-kesenian yang lain, saudara. Budaya-budayanya, budaya Sunda seperti apa. Bahkan dulu Rizik Syihab pernah mengatakan kalau sampurasun itu diplesetkan jadi campur racun, saudara. Itulah kurang ajarnya si Rizik Syihab. Sekarang muridnya si Bahar Smith mengatakan apa katanya? Ya, kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang musyrik. Waktu di Purwakarta dia musyrik. Bahar Smith, betul tadi kata Abah Yusuf. Beliau berkata, coba Anda jelaskan tingkatan musyrik itu seperti apa? Apakah Bahar Smith ini bisa menjelaskan tingkatan musyrik seperti apa?
Karena manusia itu tidak bisa menilai manusia yang lain, Har. Emangnya Anda siapa? Hah? Anda siapa? Anda juga manusia. Manusia yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi nasab Anda nggak tersambung. Itu loh. Anda juga manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Kang Deddy juga manusia biasa. Anda kok bisa-bisanya mengatakan Kang Deddy musyrik? Emangnya tingkatan Anda itu seperti apa? Hah? Apakah Anda sudah mencapai tingkatan wali? Iya. Ataukah Anda sudah mencapai tingkatan lebih dari wali? Iya. Parah pola pikir Anda itu. Makanya saya katakan apa? Enggak gurunya, enggak muridnya, sama-sama rendah SDM-nya. Terus kata kalian apa? Kang Deddy Mulyadi itu katanya musyrik. Ya. Kalian ingin menumbangkan Kang Deddy Mulyadi. Mau apa? Supaya yang didukung sama kalian itu berhasil memenangkan pilkada di Jawa Barat gitu. Itu maksud kalian. Saya kasih bocoran sedikit ya buat Anda supaya Anda itu pintar. Ya. Supaya Anda itu pintar tentang politik. Anda itu bisanya cuma keluar-keluar di panggung, Har. Anda mengaku sebagai seorang ya pendakwah. Ya, saya tidak menyebut Anda ulama. Anda mengaku sebagai seorang pendakwah. Anda berceramah dari panggung ke panggung. Tapi apa? Isinya nol. Nggak ada isinya sama sekali. Tidak ada yang bisa saya ambil dari ceramah Anda itu, Har. Kalau Anda pengen tahu. Ya. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Jauh-jauh hari ya setelah beliau pada saat itu sebagai anggota DPR RI ya, Kang Deddy Mulyadi ini saya katakan beliau selalu terjun ke lapangan ya, itu di YouTube-nya banyak, Har, di YouTube-nya banyak tuh ya, silakan Anda cek sendiri. Beliau terjun ke lapangan, beliau terjun ke fakir miskin. Setiap beliau terjun itu ke masyarakat, beliau membawa uang. Ya. Beliau membawa uang untuk masyarakat. Yang jadi pertanyaan sama saya itu Anda, manfaatnya buat masyarakat apa coba? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan, ya, katanya Kang Deddy Mulyadi itu musyrik, supaya warga itu tidak mendukung Kang Deddy Mulyadi. Manfaat Anda untuk masyarakat apa? Manfaat Kang Deddy Mulyadi buat masyarakat banyak. Tahu? Banyak tuh bantuan-bantuan yang sudah dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Ya. Walaupun saya nggak kenal sama Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak kenal. Saya juga bukan orangnya Kang Deddy Mulyadi. Cuman mulutnya si Bar ini loh yang harus disumpal gitu. Supaya nggak sembarangan menuduh orang musyrik, tapi dia tidak tahu tingkatan musyrik itu seperti apa. Anda bisa menuduh orang lain musyrik, emangnya Anda siapa? Hah? Kan seperti itu. Justru saya kalau seandainya suruh memilih, lebih baik saya memilih ya seorang pemimpin itu yang budayawan, yang adat istiadatnya dijaga, yang adab dan akhlaknya dijaga, yang bisa memimpin kepada masyarakatnya, yang bisa menjaga masyarakatnya. Tahu? Bukan pemimpin yang sedikit-sedikit bertamengkan agama, tapi setelah jadi justru berkhianat kepada masyarakatnya. Tahu? Kan banyak sekarang. Banyak toh pemimpin-pemimpin bertamengkan agama. Dikit-dikit bertamengkan agama. Dikit-dikit bertamengkan agama. Tapi apa ujung-ujungnya? Setelah jadi berkhianat kepada masyarakatnya. Lebih baik saya memilih pemimpin yang memiliki budaya, yang memiliki adab dan akhlak, yang memiliki adat dan istiadat, ya, mementingkan adat istiadat, mementingkan budaya sendiri daripada budaya orang luar. Ya. Itulah pemimpin yang harus dipilih. Apalagi Jawa Barat, cuman Anda yang pola pikirnya dangkal kalau kata saya, ya. Buat si Bahar, buat si Rizik saya katakan pola pikirnya dangkal. Cuman gara-gara patung terus kalian mengklaim kalau Purwakarta itu katanya musyrik.
Cuman gara-gara sebuah patung. Nauzubillahi min dzalik, saudara. Sedangkan orang Sunda terkenal dengan budayanya, saudara. Ya. Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, ya, itu melalui media wayang, saudara. Wayang kulit ataupun wayang golek, saudara. Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui media wayang, saudara. Itulah budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, saudara. Anda dengan enaknya mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang musyrik. Emangnya saya nggak tahu patung-patung yang dibuat sama Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu patung-patung apa? Patung-patung wayang semuanya itu. Terus kalau seandainya kalian tidak terima dengan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat, berarti kalian memiliki tujuan. Tujuan kalian itu cuma satu, ingin menghapuskan budaya yang ada di Jawa Barat. Paham? Saya sudah ketebak itu. Ya. Cara orang-orang Bali itu sudah ketebak sama saya. Politiknya orang-orang Bali itu mudah ketebak dengan saya. Orang-orang Bali ingin menghapuskan budaya yang ada di Jawa Barat, saudara. Melalui si Bahar berceramah, melalui Rizik Syihab berceramah. Yang mau ditumbangkan siapa? Kang Deddy Mulyadi, orang yang berbudaya, saudara. Orang yang mementingkan budaya. Mau ditumbangkan sama siapa? Sama Rizik Syihab, sama Bahar Smith. Supaya apa? Budaya dari orang-orang Bali masuk ke Jawa Barat. Apakah kalian mau? Wahai warga Jawa Barat, kalau budaya kalian dihilangkan, dimasuki oleh budaya-budaya asing. Coba saya mau tanya. Kalau saya pribadi, saudara, saya tidak mau. Ya. Saya lebih suka pakai batik. Saya lebih suka pakai baju koko, pakai sarung, ya, pakai iket. Ya kalau ada acara mungkin Maulid Nabi, mungkin acara Isra Mi'raj, ya mungkin biasa pakai imamah. Cuman kan imamah saya kan diijazahin sama guru saya. Itu yang sanad keilmuannya ke Gus Dur, saudara. Bukan ke Ba'alwi. Ya. Saya lebih suka pakai ikat, saya lebih suka pakai kopiah hitam, saudara. Saya lebih suka pakai belangkon, saya lebih suka pakai pangsi. Karena apa? Saya cinta dengan apa? Dengan budaya yang ada di Nusantara, saudara. Orang Nusantara cintai budaya yang ada di Nusantara. Jangan malah mencintai budaya asing. Orang asing bertujuan ingin menghapuskan budaya di Nusantara dengan memasukkan budaya asing ke Nusantara, saudara. Jangan mau dibodohi, ya. Jangan mau dibodohi, saudara. Tapi bagusnya Kang Deddy Mulyadi, saudara. Beliau difitnah, beliau dihina sama namanya Bahar Smith itu, sama namanya Rizik Syihab. Beliau tidak pernah ambil pusing dan beliau tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Karena apa? Beliau tidak pernah merasa, saudara. Ya. Justru beliau memperlihatkan, saudara, kepada masyarakat, kepada warga Jabar, saudara, seperti apa sepak terjang beliau di masyarakat, saudara. Selama beliau menjadi Bupati Purwakarta, terus beliau menjadi DPR RI, saudara, ya, dan sekarang beliau mencalonkan diri sebagai apa? Sebagai Gubernur Jawa Barat. Ternyata beliau sangat dekat dengan presiden yang baru dilantik, saudara. Siapa presidennya? Yaitu Prabowo Subianto, saudara. Ya. Ini harus dilihat ini sama si Bahar ini. Bahar harus lihat, ya. Jangan mewek, Har, ya. Nih lihat sama si Bahar. Tuh. Tuh, Kang Deddy Mulyadi nih, Har, lihat. Menyala nggak, coba lihat tuh. Oh, lihat. Kang Deddy Mulyadi sama Prabowo Subianto, lihat beliau. Prabowo habis dilantik ini. Menyala nggak, coba? Hah? Menyala nggak? Ya, lihat itu. Lihat, ya. Ah, ini kumpulan dari seluruh pendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lihat, setelah dilantik tuh,
Bahkan Kang Deddy Mulyadi pun diperbolehkan menaiki mobil beliau, saudara. Masya Allah, lihat seorang presiden dan seorang calon gubernur Jawa Barat, saudara, lihat. Dipersilakan sama siapa? Sama Prabowo Subianto. Lihat. Presiden Republik Indonesia saja beliau menghargai kepada Kang Deddy Mulyadi. Lah ente ente siapa? Itu loh. Ente siapa? Itu. Pemimpin Indonesia bukan. Ya. Benar kata warga Jabar, ya. Yang tadi di konten sebelumnya saya upload, ya. Bahar itu bukan warga Jawa Barat. Tapi Bahar itu cuma numpang di Jawa Barat. Bahkan si Bahar itu bukan asli orang Indonesia. Dia cuma numpang lahir di Indonesia ini. Betul, nggak salah. Lihat ya. Pantengin sama Anda ya, buat Bahar bin Smith ya. Lihat. Pak Prabowo Subianto sangat menghargai, sangat menghormati, sangat menyayangi kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang jadi pertanyaan, Anda siapa? Bahar Smith. Anda siapa? Rizik Syihab. Coba. Jadi seperti itu, saudara ya. Lihat ya. Semoga video ini sampai langsung kepada Bahar ya. Semoga videonya langsung sampai kepada Bahar ya. Jadi yang pertama tadi tanggapan dari Abah Yusuf, saya juga tadi menanggapi ya terkait si Bahar. Nah tadi juga saya memperlihatkan kalau Presiden Republik Indonesia pun sangat-sangat menghormati bahkan menyayangi kepada Kang Deddy Mulyadi, saudara. Tidak ada satupun, saudara, ya, calon gubernur yang boleh menaiki mobil dari Pak Presiden kecuali siapa? Kang Deddy Mulyadi, saudara, ya. Calon gubernur Jawa Barat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.